Beliau selalu bersikap tawadhu' atau rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemarin kalian sudah belajar tentang sikap tawadhu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap tanggung jawab dan sikap peduli. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita amati gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar tersebut, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Iya, benar sekali. Mereka sedang melaksanakan piket membersihkan kelas dan merapikan tempat tidur. Mereka sedang melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka di sekolah maupun di rumah. Kemudian, apa sih yang dimaksud tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat dari perbuatan sendiri. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Berikut ini ibu akan memberitahu tentang bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, berhaji, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik terhadap alam sekitar kita. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri ialah dengan cara menjaga kesehatan, rajin belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada orang tua ialah dengan cara berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Yang keempat, tanggung jawab kita kepada lingkungan ialah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Anak-anakku sekalian, ada ndak yang tahu ciri-ciri anak yang bertanggung jawab? Ciri-ciri anak yang bertanggung jawab adalah 1. Bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. 2. Menerima masukan demi kebaikan. Yang ketiga, siap menerima akibat dari perbuatannya. Yang keempat, mendengarkan saat dinasehati. Yang kelima, tuntas dalam menjalankan tugas. Yang keenam, berkepribadian baik. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Yang kedelapan, mau menerima sanksi apabila berbuat kesalahan. Yang kesembilan, mempunyai jiwa melayani dan mengabdi. Yang kesepuluh, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu caranya menjadi anak yang bertanggung jawab? Caranya menjadi anak yang bertanggung jawab yaitu 1. Berusaha mengetahui tugas dan kewajiban. 2. Berusaha menyelesaikan tugas dengan baik.
Ketiga, menghentikan kebiasaan mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan diri sendiri. Yang kelima, berhenti mengeluh, berusaha menjadi pelaku kebaikan, lalu biasa mendisiplinkan diri dan belajar menghadapi kesulitan. Perilaku bertanggung jawab dapat membawa hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku bertanggung jawab adalah yang pertama, dapat dipercaya, yang kedua, dapat menyelesaikan tugas, yang ketiga, selalu tenang, yang keempat, mampu bersikap optimis, yang kelima, disiplin, yang keenam, sukses menjalani hidup di dunia dan akhirat. Adapun akibat anak yang tidak bertanggung jawab adalah yang pertama, tidak dapat dipercaya. Kedua, tugas terbengkalai. Yang ketiga, hati merasa tidak tenang. Yang keempat, menjadi pemalas. Yang kelima, menjadi anak yang pesimis. Yang keenam, mudah frustasi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tadi pelajaran tentang sikap tanggung jawab. Sekarang, Ibu akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu sikap peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Maka sudah seharusnya kita berperilaku lebih baik kepada saudara-saudara kita yang muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Peduli berarti memberikan perhatian atau memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Sebagai seorang muslim, kita harus peduli terhadap 3 hal, yaitu 1. Peduli kepada diri sendiri. Kita harus memperhatikan diri kita sebagai bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Contoh, berperilaku peduli kepada diri kita adalah 1. Menjaga dan merawat kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, rajin belajar dan menuntut ilmu. Dan yang ketiga, semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang terdekat, misalnya keluarga seperti ayah, ibu, saudara, dan teman-teman. Karena jika mereka mengalami kesusahan, maka niscaya kita juga yang akan merasa sedih. Bentuk perilaku peduli kepada orang lain adalah 1. Saling membantu dan menolong orang lain. 2. Saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Selanjutnya, peduli kepada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana kita berada. Kita harus peduli kepada lingkungan,
Karena alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia, kita diperintahkan untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Bentuk perilaku peduli kepada lingkungan adalah merawat dan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menunjukkan sikap peduli. Seseorang yang tidak mempunyai sifat peduli akan mudah terjerumus ke dalam korupsi. Pelaku korupsi hanya peduli kepada dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain dan lingkungan dalam urusan dunia. Pelaku korupsi tidak peduli akan keadaan dirinya nanti di hari akhirat. Karena perbuatan buruknya akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Islam yang memiliki sikap tanggung jawab dan peduli dalam hal kebaikan, sehingga sikap percaya diri kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.